Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya berada di kota Jakarta. Tepatnya sekarang sudah berada di depan stasiun Gambir Jakarta Pusat, teman-teman. Rencananya hari ini dari kota Jakarta saya kembali menuju ke kota istimewa kota Yogyakarta, naik kereta ekonomi yang kayak jarang banget ada kereta ekonomi dari Gambir tujuannya ke Jogja. Jadi hari ini mau cobain layanan kereta yang jalan cuman Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja ya. Hari biasa tuh nggak jalan keretanya. Kereta api Batavia menuju ke kota Yogyakarta. Oke, ikuti dan tonton video kali ini sampai selesai. 12.34, awal 9 menit. Hari ini hari Minggu teman-teman, dan bisa dilihat di pintu selatan hall keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Gambir. Penumpangnya buset, rame banget, udah kayak mall. Full coy, rame banget ini beneran, crowded. Banyak turis juga ya. Dan untuk di hall selatan ini kita bisa langsung boarding masuk ke sana, tapi hanya dilayani menggunakan face recognition gate. Jadi nggak bisa pakai tiket dan KTP kalau lewat sini, setahu saya ya. Kalau misalkan teman-teman belum daftar face recognition gate dan mau boarding pakai tiket dan KTP, itu masuknya lewat pintu utara, pintu masuk sebelah utara atau hall utara teman-teman. Kalau yang di selatan ini khusus pakai face recognition gate. Nah kalau belum daftar, teman-teman bisa mendaftar di sebelah mana ya, sana ya? Timur. Di sebelah timur di sana ada pendaftaran untuk face recognition gate. Jadi untuk masuk lewat gate face recognition ini harus daftar dulu teman-teman. Setelah kita masuk dari gate keberangkatan, kalau untuk menuju ke peron keberangkatan itu naik ke atas ya teman-teman menggunakan eskalator. Saya di sini nemuin sesuatu nih. Ada stempel KAI Jumbo yang ada nama-nama stasiunnya. Kayak di Jogja saya nggak pernah nemu loh. Di Gambir baru tahu ini ada kayak ginian. Minta stempelnya gimana caranya? Atau kita bawa kertas terus di stempel sendiri gitu? Buat kenang-kenangan sih. Terus kalau di bawah tangga sebelah kanan setelah masuk itu ada co-working space, ruang kerja bersama. Mungkin teman-teman mau laptopan, meeting dulu, nonton film sambil nunggu kereta, sambil ngecas handphone dan lain-lain. Itu bisa nunggunya di ruang kerja bersama atau co-working space ya. Lumayan banyak, ada buku-buku juga kalau mau dibaca pun juga bisa teman-teman. Buku-buku yang disediakan. Terus di tengah di bundaran itu kayak dulu area taman, sekarang juga diperbanyak untuk kayak semacam co-working space, ada colokannya juga ya. Jadi stasiun Gambir lebih oke sih buat nunggu kereta, ada colokannya juga di dalam stasiun, ada co-working space-nya. Oke, ini kita nyoba ya. Saya pakai tiket boarding mumpung ada buat kenang-kenangan nih. Kita stempel. Cukup nggak ya? Gambir. Wih, ya, jumbonya ini coy, terlalu luntur. Lumayan buat kenang-kenangan. Ya, jumbonya mukanya luntur guys. Tadi kayaknya terlalu neken ya. Gak apa-apa lah. Saya baru tahu loh, edisi KAI Jumbo ini ada stikernya. Kayak di Jogja nggak pernah ada. Harus bawa kertas nih. Mungkin kalau ada event-event lain KAI bisa ngasih kayak ginian ya, stempel mark dari setiap stasiun.
Setelah kita naik ke lantai 2, karena stasiun Gambir ini peron keberangkatan jalurnya ada di atas ya teman-teman, di lantai 3. Ini kita bisa lihat jadwal kereta yang tersedia di papan informasi. Ada jalur 1, 2 di sebelah kanan sebelah sana, belok ke kanan, atau jalur 3, 4 di sebelah kiri. Jadi peronnya terpisah ya teman-teman. Bisa lihat ke papan informasi kereta yang tersedia itu. Nanti kita naik lagi ke atas pakai eskalator. Karena kereta api Batavia yang saya naiki nanti disediakan di peron jalur 4, kita belok ke kiri. Di sini ada petunjuk lagi untuk naik ke peron jalur 3 dan 4 ya. Ada lewat tangga atau mau lewat eskalator di sebelah sana teman-teman. Kita olahraga dulu aja ya, lewat tangga. Biar sehat. Di jalur 3 ini sudah ada kereta api Argo Dwi Pangga yang tujuannya ke Solo balapan juga lewat Jogja teman-teman. Kereta Argo cepat Jakarta Jogja Solo. Ih, cakep banget ya, pakai livery tematik berpetualang bersama Jumbo. Jadi sekarang tuh liverinya makin banyak. Ada Jumbo, ada libur sekolah. Biasanya cuma Nataru atau mungkin Idul Fitri sama HUTKI. Sekarang udah banyak banget nih liverinya. Dan ini warnanya bagus banget nih yang ungu. Lokomotifnya pakai lokomotif CC206, liverinya Jumbo juga teman-teman. KRL. Pakai lokomotif stiker Jumbo juga nih. Di sini ada Gunung Jati ya. Tadi baru masuk. Terus ini bakal berangkat lagi menuju ke arah Semarang. Cirebon atau Semarang saya lupa. Argo Dwi Pangga sebentar lagi berangkat. 8.50, 1 menit lagi. Pakai 206-1378. Di induk mana ya? Saya nggak hafal ya. Full livery coy. Lokomotifnya livery Jumbo, stiker rangkaiannya juga full. Full livery Jumbo coy. Warnanya cakep banget, ungunya. Kita masih ngetrip bareng para sepuh bersama Mas Ikal, Mas Abiyu, dan sama Mas Yoga juga ya. Jadi di stasiun Gambir ini bisa dibilang jarang banget kereta jarak jauh yang menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang rangkaiannya bawa kelas ekonomi ya teman-teman. Kalau Gunung Jati ini ke arah Semarang. Terus ada juga kereta yang menuju ke arah Jogja yang jalannya Sabtu, pokoknya weekend ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja, kereta api Batavia. Selain itu kalau ke arah Jogja dari Gambir ini keretanya full kelas eksekutif, kelas luxury sama kompartemen. Jadi jarang banget kalau ke arah Jogja keberangkatan pertama dari Gambir itu keretanya pakai kelas ekonomi. Kayaknya satu-satunya kereta ekonomi yang menuju Jogja itu kereta api Batavia ini sih. Oh, udah berangkat. Jam 9.00 berangkat dari Gambir, Gunung Jati. Dulu tuh kalau nggak salah namanya Argo Cirebon ya, terus diganti namanya ada Gunung Jati sama Cakrabuana. Kalau kebanyakan kereta-kereta yang kelas ekonomi yang tujuannya ke arah Jogja, dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta, itu keberangkatan awalnya atau tujuan akhirnya pasti ke stasiun Jakarta Pasar Senen.
Kalau dari Gambir ini saya ngecek kayaknya kereta-kereta yang dari Jakarta ke Jogja atau arah sebaliknya full kelas eksekutif, kelas luxury sama kompartemen teman-teman. Nggak ada yang kelas ekonomi. Satu-satunya kereta yang melayani rangkaian kelas ekonomi berangkat dari Gambir, kereta api Batavia aja kayaknya ya. Dan jalannya tuh Batavia cuman Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selain hari itu nggak jalan, kecuali harinya libur panjang. Jadi spesialis kereta weekend atau mungkin long weekend ya, karena selain hari itu keretanya nggak jalan. Dan enaknya lagi kalau naik Batavia itu jamnya udah siang, berangkat dari Gambir itu setengah 10 siang ya, 9.35, jadi nggak kepagian. Buat rumahnya yang jauh-jauh, kalau mau ke Jogja naik kereta yang nyaman dan berangkatnya siang, itu bisa naik kereta api Batavia ini teman-teman, dari Gambir. Dan keretanya juga ngebut cepet, nggak banyak berhenti. Sampai di Jogja nanti kira-kira jam 5 sore. Jadi kalau mau langsung ke hotel dulu, kalau yang mau liburan ke hotel dulu kan, naruh tas, check-in lah. Naruh tas, mandi, ganti baju. Setelah maghrib keluar nyari makan malam, pas kan? Makan malam sama jalan-jalan di Malioboro. Jadi enak banget sih jadwal-jadwal kereta ke Jogja itu kayaknya ya. Kalau dari Pasar Senen emang lebih banyak kereta ekonomi pilihannya ya. Ada Fajar Utama Solo yang paling pagi, terus Fajar Utama Jogja, Gajah Wong, Bengawan yang paling murah, terus menjelang siang ada Gaya Baru Malam Selatan, Jakatingkir sampai malam, bahkan banyak banget kereta-kereta ekonomi dan kelas eksekutif, campuran atau full ekonomi. Untuk Batavia ini rangkaiannya ada kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya, ditambah lagi rangkaiannya pakai kereta New Generation, itu yang paling mantep. Soalnya emang kayaknya rute Jogja itu wajib banget ya dikasih kereta-kereta New Generation, bahkan New Generation-nya yang stainless steel yang buatan PT Inka yang paling baru, gokil banget. KRL kalau di sini nggak berhenti ngebut-ngebut teman-teman, kecuali ketahan sama kereta jarak jauh baru berhenti, tapi nggak naik turun penumpang. Nah ini KRL-nya berhenti teman-teman di Gambir, tapi tidak untuk naik turun penumpang, pintunya tidak dibuka ya, tetap ditutup karena ketahan kereta api Parahyangan tadi mau berangkat dari jalur 1. Gajayana rek, jalur 3. Gajayana SSNG nih, pakai kaleng. Udah di spill. Gajayana SSNG. Rangkaian kereta api Batavia baru tiba di jalur 4. Berikut susunan rangkaian kereta api Batavia. 9.25 coy. Urutan pertama di belakang nomor 10 menit lagi berangkat. Dan 1, penumpangnya nih langsung penuh banget. Ekonomi 3. Tadi rangkaiannya dikirim dari Cipinang ya teman-teman. Nanti lokomotifnya dilepas, ditempel di sini. Eksekutif 2. Eksekutif 3. Biarkan penumpang yang lainnya pada masuk dulu. Oke, kita langsung masuk aja dulu ya, naruh tas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di ekonomi 2 teman-teman. Rame banget. Di nomor 16D. Sebelah sini nih sama Mas Ikal. Adem coy. Dapat jendela. Mas Abiu sama Yoga dapat. Oh, emang tiang. Oh gitu.
Nah, ini lokomotifnya kereta api Batavia, teman-teman. Dilangsir ya ke sana. Nanti disambung paling depan. Jalur 4 kereta api Batavia. Berangkat 9:35 menit. 9:31 ini baru proses pemasangan lokomotif ya, teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Batavia hari ini menggunakan lokomotif Rail Sprinter CC2039816 tipe induk Semarang Poncol, teman-teman. Langsung berangkat guys, 2 menit lagi. 9:33 ya. Baru pasang lokomotif sama press rem nih. Kita diburu waktu. Penumpangnya udah pada naik. Ini masih press rem. Sepertinya akan berangkat terlambat. 9:34 ini masih proses press rem. Dan lokomotifnya masih dicek untuk kelayakan sebelum berangkat ya, teman-teman. Karena mepet banget sih datangnya tadi di Gambir. Oh, sudah 9:35. Kalau sesuai jadwal ini udah berangkat. Ada KRL duluan nih yang melintas. Kereta api Batavia terlambat 2 menit dari jadwal keberangkatan 9:35 ya. Tadi 9:37 baru berangkat, teman-teman. Penumpangnya langsung penuh. Buset, dan untuk kelas ekonomi ini kayaknya emang selalu laris ya. Penuh banget dari ekonomi 1, tadi saya jalan dari depan ke belakang, ekonomi 2 itu juga penuh. Ada turis-turis juga yang naik kereta api di kelas ekonomi ini untuk kereta api Batavia. Untuk kereta api Batavia ini juga bawa 2 kelas, ada kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Tadi sempat ngecek tiket setengah jam sebelumnya, untuk kelas ekonomi ini udah habis. Tapi eksekutif masih tersedia, teman-teman. Sepertinya emang peminat penumpang itu sekarang lebih ke kereta ekonomi yang new generation ya. Karena ini udah mirip dengan kereta eksekutifnya. Hanya yang membedakan adalah kursinya dan kapasitas penumpang. Untuk kenyamanannya nggak beda jauh menurut saya. Makanya ekonominya lebih jadi inceran kalau udah new gen seperti ini. Kita melintas langsung stasiun Cikini. Lokomotifnya kesukaan Mas Ikal dan saya. Pepo. Mantap. Tapi jalannya cuma 100 Ya, ya. nggak 120 ya. Harusnya 120 lebih mantap. Jadi ketika tapi jalannya 100. Iya, kayak gregetan tuh logonya nanti pengen. Kok pengen jalan 120 ya? Untuk kecepatannya emang maksimal cuma 100. Nanti kita coba tes ya. Meskipun rangkaiannya udah support 120. Logonya pakai 203 Rail Sprinter, bukan pakai 206. Oke, perjalanan sekitar kira-kira 7,5 jam dari Jakarta ke Jogja. Semoga perjalanannya lancar dan kita nikmati dulu kereta api Batavia. Dan ini juga saya pertama kalinya naik kereta api Batavia ini, teman-teman. Kita melintas langsung stasiun Manggarai, calon stasiun sentral Manggarai ya. Nanti kalau ini udah aktif stasiun sentralnya, kereta jarak jauhnya terminus di sini nggak ya? Berakhir di Manggarai, nggak di Gambir lagi, mungkin aja. Karena emang dibuat integrasi KRL, kereta bandara, dan kereta jarak jauh nanti rencananya. Masih proses pembangunan yang belum selesai sampai saat ini. Nah, ini kayaknya yang atas. Dulu kayaknya nggak ada jalur aja. Oh, oke. Buat ke Bogor ya? Saya kira dulu nggak ada jalur yang atas. Lupa. Atas kita ini kayaknya calonnya buat kereta jarak jauh nih. Kayaknya. Ada tiang-tiang ini nih. Nah, itu balapan sama KRL ke Bogor.
Pemberhentian setelah stasiun Gambir, berhenti di stasiun Bekasi teman-teman. Jatinegara nggak berhenti dan berhentinya langsung Bekasi ya. Penumpang yang naik dari Bekasi juga rame banget, full di belakang. Dari ekonomi 1, 2, 3 sama eksekutifnya juga dari Bekasi banyak yang naik ternyata. Ini ada KRL Cina, CRRC ini di sebelah sana, KRL baru 2025 tuh. New Gen juga ya sebutannya mungkin. Tuh K1 25 ya. Ini ada pemutaran lagu Indonesia Raya teman-teman. Jam 10 pagi ya. Langsung berangkat. Kita berangkat nunggu Indonesia Raya selesai. Berhentinya lumayan lama coy. Berangkat dari Bekasi ya. Tadi berhenti lumayan lama ternyata. Hampir 5 menitan. Berangkat nggak perlu ditutup, nanti otomatis nutup sendiri teman-teman. Nah kalau udah mati kayak gini, ini nggak bakal kebuka ya. Dipencet-pencet pun sudah terkunci dari sistem, pintunya nggak kebuka lagi. Jadi kalau teman-teman telat, keretanya udah jalan, nggak bisa masuk coy. Pintunya udah pakai pintu sistem geser elektrik seperti ini, jadi otomatis kekunci. Setelah stasiun Bekasi, berarti di stasiun Karawang. Tuh, yang naik juga ada teman-teman dari depan dan belakang. Penuh coy, hari ini tiketnya habis. Yang naik dari Karawang banyak banget teman-teman. Langsung terisi lagi ya kursinya. Bener, tiketnya habis hari ini. Dari Jakarta ke Jogja. Tadi Bekasi ada yang naik, terus Karawang ada yang naik lagi. 10.40 berangkat kembali dari stasiun Karawang teman-teman. Di ekonomi 2 udah full seat dari depan sampai belakang. Tadi kursi yang kosong udah terisi sama penumpang. Ekonomi 1 kayaknya lebih penuh lagi. Ekonomi 2, 3, 4 penuh juga mestinya. Kalau yang eksekutif malah masih tersedia. Mungkin masih separuh yang terisi ya. Saya belum ke eksekutif sih. Mungkin nanti kalau ada waktu kita coba ke belakang. Kopernya juga banyak tuh. Full, bawa koper semua tuh, kayak mau liburan ke Jogja ya. Setelah ini kita udah nggak berhenti lagi, dan berhentinya dari Karawang ini nanti pemberhentian selanjutnya ada di Cirebon.
sarapan dulu. Menu makanan yang nggak ada di kereta. Masakan ibu. Jadi dibawain bekal sama ibuku guys. Ini ada nasi rames ya, mie, nugget, sama sayur sama kering tempe. Udah bukan sarapan sih, kayak udah masuk jam-jam makan siang ya. Berangkat sebenarnya juga lumayan nanggung untuk kereta api Batavia ini, sekitar jam 9.30-an. Tapi juga banyak tadi penumpang yang naik ke kereta, terus pas perama-peraminya keliling jualan makanan itu pada beli makanan, karena emang sepertinya belum pada sarapan ya. Jadi sekalian aja makan sarapan di atas kereta sambil menikmati pemandangan dari dalam kereta. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan. Enak masakan ibuku sendiri soalnya. Di kereta ekonomi yang sudah new generation stainless steel, ini ada apa ya, fasilitas wifi di atas kereta teman-teman. Ada routernya di setiap gerbong kereta. Ini di ekonomi kereta api Batavia, kita tes ya, coba ya. Saya udah auto connected sih. Dan wifi-nya bisa ini dipakai karena wifi KAI-nya connected ya. Saya pakai wifi di kereta, nggak pakai data, nggak pakai internet HP ya, wifi KAI. Sebentar, kita coba buka YouTube. Langsung paling atas video baginda sepuh, kita tonton saja. Apa ini? Naik apa ini? Wah, lemot, muter-muter. Bisa tuh. Buset, naik Sribilah. Naik Sribilah nggak tuh? Memang sepuh. Panutan terbaik, Mas Risang. Saya nonton videonya di atas Batavia pakai wifi KAI. Ini masih pakai wifi ya teman-teman. Nah, mana ya? Tuh wifi KAI ya. Jadi nggak pakai internet handphone, nggak pakai data. Kita memanfaatkan wifi di atas kereta. Bisa loh jalan dan HD. Videonya full HD. Jadi kalau bosen naik kereta yang udah ekonomi new generation ini, bisa coba connect ke wifi. Mantep. Tapi saya beberapa kali naik kereta ekonomi new generation yang lainnya yang lintasnya nggak lewat Jogja, itu wifi-nya nggak connect coy, nggak bisa connect, nggak bisa ngasih internet. Tapi terakhir naik Jakarta Tingkir juga nggak bisa connect sih. Cuman ada beberapa kereta yang emang connect, bisa dipakai wifi-nya. Apakah karena paketnya habis atau apa, saya nggak tahu ya. Dan saya juga nggak tahu ini koneksi internetnya KAI di atas kereta ini pakai apa. Keren sih kalau ada wifi-nya, cuman ya kadang mungkin lemot pas lewat gunung, rel yang bukan di tengah kota. 12:25 kita tiba di stasiun Cirebon, Kejaksan ya, di kota Cirebon, Jawa Barat teman-teman. Kayaknya awal banget ya. Cerah, alhamdulillah cuacanya. Jadi di kelas eksekutif di ferinya udah buluk. Ini punya siapa ya? Punya Bima kan?
Soalnya kursinya warna coklat di dalam. Kita awal 9 menit coy dari jadwal di Cirebon. Harusnya 12.34 baru sampai sini. Tenang ya. Ini masih bagus banget liverynya. Magenta oranye ungunya. Tuh. Masih kinclong bersih dan bagus banget ya. Tapi yang depan udah buluk banget tuh. Banyak udah. Sayang sekali padahal. Dan bener teman-teman, saya habis ngecek jadwal ya. Kita di Cirebon ini tadi masuk 12.25. Kalau jadwalnya Batavia itu tiba di Cirebon 12.34. Awal 9 menit. Padahal tadi berangkat itu telat 2 menitan ya. Pas di tengah lintas tadi itu banyak taspat, pembatasan kecepatan, nggak boleh ngebut gitu. Keretanya juga cuma lari 100. Sampai Cirebon awal 9 menit. Berangkat lagi itu 12.39. Berarti harusnya cuma 5 menit berhentinya, 12.34 sampai 12.39. Kita tambahan waktunya 9 menit. Total berhenti di sini berarti 1/4 jam kurang lebih teman-teman. 14 menitan. Lama banget ya. Kita ngetem seperti di stasiun Cirebon. Di sini udah mulai panas. Udaranya udah siang. Ini masih banyak diisi untuk tangki air toiletnya di stasiun Cirebon juga dari depan sampai belakang. Dan penumpang di kereta tuh kalau udah sampai Cirebon waktunya turun biasanya pada ngerokok dan lain-lain. Kalau saya yang rekam-rekam sambil biar nggak pegel aja sih, sambil lihat-lihat kereta yang lewat sama menghirup udara segar di kota Cirebon. Setelah Cirebon ini nanti kita bakal berpisah dengan jalur utara dan kita belok ke kanan ke arah selatan menuju ke arah Purwokerto, Kroya sampai Jogja. Dan pemandangannya bakal cakep banget setelah ini. Jadi kalau mau tidur tuh sebenarnya bisa setelah Cikarang atau berangkat dari Jakarta tidur aja sampai Cirebon. Setelah Cirebon masih bisa tidur sebenarnya sampai stasiun Prupuk lah ya, tapi nggak berhenti sih Batavia. Nah setelah Prupuk itu baru mulai pemandangannya bagus banget nanti. Kita bakal naik turun gunung, belok-belok rel keretanya dan kiri kanannya cakep. Sebenarnya di sini sudah ada indikator lampu bentuknya untuk memudahkan petugas pengisi air itu nggak perlu ngecek manjat ke atas kereta buat ngecek tangki airnya tuh kosong, airnya berkurang atau enggak ya. Jadi kalau kosong atau berkurang dikit mungkin udah mau habis itu warnanya biru, nyala teman-teman. Tapi kalau penuh mati lampunya. Nah itu di sana ada buletan, itu bisa nyala sih. Kalau malam bisa kelihatan biasanya kalau lagi habis airnya. Jadi nggak perlu naik, tinggal ngeliat bawah ini aja udah kelihatan. Oh ini penuh, skip. Oh ini penuh, skip. Yang biru nyala, kosong. Berarti diisi gitu. Dan untuk ngisinya juga sebenarnya bisa lewat bawah ya. Di sini ada pipa-pipa untuk memudahkan petugas pengisi air. Tinggal tancepin aja selangnya di sini biar nggak naik manjat ke atas. Cuman kebanyakan instalasinya emang udah di atas ya dari zaman dulu. Jadi otomatis petugasnya tetap naik manjat kereta. Selang-selang instalasi untuk ngisi airnya udah di atas. Cerah banget langitnya. Biru. 12:39 menit sesuai jadwal kita berangkat kembali. Oh 12:38 malah. Kita berangkat teman-teman, meninggalkan kota Cirebon. Mau nggak ditutup? Agak lama nih yang nutup. Nah, nutup sendiri. Makan mas, kok beda dewe iki? Ngelut dulu di Cirebon. Ngelut di Cirebon kok. Yo. Awal piro? Songo. Nah, kita melintas langsung di stasiun Cirebon Rujakan. Karena kereta api Batavia untuk naik turun penumpangnya dilayani di stasiun Cirebon Junction.